Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman. Kali ini kita kedatangan bit lagi ya. Ini mati total, gak ada hidup ya. Ini bit ESP juga yang udah starter halus ya teman-teman. Yang pertama kita coba cek. Ini dia, gak ada hidup sama sekali semua. Kita coba hidupkan, kita engkol ya. Oke, nggak ada. Kita coba buka dulu ya, apa masalahnya. Kita cek dulu masalahnya apa. Oke, kita buka bagian screen dulu ya. Kita matikan dulu kontaknya. Oke, kita cek bagian screennya. Oke, untuk teman-teman perhatikan ini ya. Ini kayaknya ada yang janggal di bagian relaynya ini. Oke, ini dia. Screennya udah digonta-ganti ya. Ini aturannya sini 10 ampere ya, udah banyak yang dirubah. Cuma bagian ECU-nya masih 5 ya. Ini masih aman, tapi kita cek dulu nanti ya. Kadang di sini yang sering bikin ECU jebol, di ini screennya dibesari ya. Jadi untuk teman-teman saya ingatkan, ini screennya jangan dibesari, cukup aja 5 ampere. Kalau yang ini memang 25 ya. Kalau yang di sini tadi mana kotaknya ya. Oke teman-teman, ini biasanya 25 pas, ini 5. Kalau ini kosong ini ya, nggak berfungsi. Yang ini seharusnya ini 10 ampere semua ya teman-teman. Ini ada yang 20, ada yang 15, dan ada yang 5 ampere juga. Yang 25 ya, ini 25. Udah dibesari semua. Kita coba cek lagi yang lainnya. Kita cek dulu tegangan akinya. Oke teman-teman, kita cek dulu akinya pakai test pen aja. Ini mesinnya pastinya hidup ya. Untuk speedometer meskipun akinya nggak terlalu bagus, cuma kalau untuk lampu speedometer ini seharusnya masih bisa hidup. Oke, dan relay-relaynya juga bermasalah ya teman-teman. Ini sepertinya relaynya bukan yang bawaan lagi, saya nggak tahu. Baru diganti juga, tapi bukan yang bawaannya. Kita coba aja, nanti kita cek apakah relaynya bagus atau enggak ya. Oke, untuk teman-teman kita cek dulu bagian screennya apakah bagus atau enggak. Oke teman-teman, di bagian sini nggak ada arus masuk ya. Yang dari 25 ada, yang ke jalur ke ECU ada. Di bagian sini nih, ini bagian lampu tangan, lampu sen, ataupun lampu ini full pom ya.
Ini full pump 10 ampere nggak ada, udah dibuat 15 ampere. Ini untuk lampu-lampu depan nggak ada juga. Oke, kita cek screennya apakah bagus atau enggak. Oke, kita tes screennya ya, kita tes satu-satu, kita copot aja seperti ini. Ini kalau screennya nanti bagus, lampunya akan hidup ya. Oke, ini bagus. Kita copot satu-satu. Oke, ini ada. Kita cek yang 15. Ini seharusnya 10 ya. Taruh 15, ada. Ini yang ada juga ya, bagus. Oke, sepertinya screennya semua bagus ya teman-teman, gak ada masalah. Atau kita ganti aja dulu semua, kita sesuaikan sesuai dengan ukurannya ya. Jadi yang dipakai cuma ini sebenarnya, yang 25 5 ampere, terus di sini ya 10 ampere 33. Yang ini di bawah 22 gak berfungsi ya, nggak ada jalurnya. Oke, ini dia udah kita sesuaikan ya teman-teman. Kita ganti juga relaynya. Ini relaynya baru tapi kayaknya yang bukan ori ya. Kita copot aja dulu, kita ganti yang bawaannya ya, yang ori. Oke, kita coba tes lagi. Ya mandi. Teman-teman, sepertinya di bagian sini nggak ada keluar arus ya. Kita coba bongkar-bongkar aja dulu, mana tahu kabel-kabelnya. Kita cek ya. Hanya lampu speedometernya mati, kalau aki masih bagus. Oke, di sini ada. Di bagian sini kosong yang nggak ada. Ya teman-teman, kita bongkar dulu. Ada. Bongkar ya. Kita cek bagian kabel-kabelnya, bagian dari luar masih aman, nggak ada yang gosong. Tapi di bagian ECU kayaknya di bagian kiproknya ataupun bagian dari spoolnya ini soketnya ada yang gosong ya. Kita coba cek, buka dulu ya. Ini sepertinya soket yang dari spool yang kabel 3 yang besar, colokannya itu gosong. Apakah masalahnya di situ ya? Kita coba cek dulu. Soalnya tadi screennya udah diganti-ganti ya, udah diacak-acak sama relaynya juga. Kayaknya saya langsung ngarah ke ECU. Kayaknya ini udah bermasalah, tapi kita cek dulu ya. Kalau kita cek dari bagian belakang masih aman, tapi di sini teman-teman
Ini udah nampak gosong. Ini dia, sorry nggak nampak. Ini dia udah nampak gosong ya. Oke, ini dia gosong. Ini apakah cuma colokannya aja ataupun gimana, kita coba cek dulu ya. Ini sampai kabelnya juga udah gosong seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini nggak bermasalah, tapi kayaknya kita cek dulu. Ini udah gosong ya. Kita coba cabut dulu soketnya ya, apakah bisa. Teman-teman, lengket ya udah terbakar. Lengket, kita coba cabut yang satu ini. Kita cek. Tarik. Oke, di bagian sini nggak ada yang bermasalah ya. Ini yang terbakar, kabel dari spool. Oke teman-teman, ini kiproknya bagian di sini yang gosong, ecunya. Jadi kita coba cari aja dulu ecunya, sekalian kita cek kabel-kabelnya nanti apakah ada yang bermasalah. Teman-teman, ini colokannya yang nampak gosong. Jadi ada dua kaki sini yang gosong ini. Ya, kurang nampak. Ada dua kaki yang gosong. Yang ini sama yang di pinggir sini ya. Oke teman-teman, kita putuskan kita ganti ecu aja ya. Ini udah rusak karena udah gosong di dalam, kita nggak berani lagi pasangnya. Oke teman-teman, ini kita perbaiki aja nanti ya. Ini masih bisa, daripada harus ganti spool ya. Oke, ini kita udah ganti ecunya ya. Semalam ecunya gosong di bagian pengisiannya. Ini dia ya, ada yang gosong. Ini dia teman-teman. Sebelah sini ada yang gosong. Ini dia, nampak gosong ini sama yang di sini udah gosong ya. Ini nampak gosong juga ini untuk colokannya ini. Oke, ini ecu yang baru ya, kita ganti udah, kodenya sama. Kode ecunya sama ya. Ini dia K25G601 IN01 ya. Oke teman-teman, kita coba kontak dulu ya, kita tes apakah udah hidup. Ini semalam udah mati total, yang nggak ada lagi. Kita pasang dulu ininya ya. Oke, kita coba hidupkan kontak ya. Oke, ini udah hidup. Oke, starter belum bisa, ecunya lemah, akinya lemah ya. Oke, untuk pompa injectionnya udah hidup sama lampu MEL nya. Kita tengok kedipannya aman ya, gak ada masalah. Kita coba engkol dulu. Oke, ini udah hidup.
kita matikan ya. Oke, udah bagus teman-teman. Masalahnya cuma di ecu bagian pengisiannya dia ngedrop ya, kebakar. Jadi kalau teman-teman pernah dapat masalah seperti itu, silahkan kalau udah soket-soketnya ini gosong ya, itu tandanya ada yang kebakar di dalam ya. Mungkin komponennya ada yang rusak di dalam, jadi cuma seperti ini yang keluar. Kalau teman-teman cium ini udah bau gosong ya ininya. Oke, untuk teman-teman ini udah bagus ya, kita tinggal pasang-pasang aja. Semalam juga di sini relaynya ataupun screen-screennya udah diganti ya, yang pakai yang besar. Jadi teman-teman kita ganti udah pakai yang 10 sama 25 sama 5 ya. Oke, terus semalam juga ini pakai relaynya yang biasa. Saya nggak tahu entah apa gara-gara ini yang korslet ataupun gara-gara screennya ya. Dan teman-teman kalau mau ganti spare part ataupun ori ataupun relay-relaynya ini ganti yang ori ya, ataupun screennya jangan dirubah-rubah, nanti ecunya terbakar jadi tambah banyak biaya ya. Oke, untuk teman-teman mungkin sekian dulu ya untuk videonya, semoga bermanfaat. Oke, saya akhiri dulu, saya mau pasang-pasang rapi-rapikan kabelnya ya teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.